Assalamualaikum Bray. Jumpa lagi dengan Mimin. Kali ini film yang kita akan bahas berjudul The Exorcism of Emily Rose, bergenre supranatural horror. Disutradarai oleh Scott Derrickson. Dirilis tahun 2005. Produksi oleh Lakeshore Entertainment. Pemfilm dan Mist Entertainment. Film berdasarkan kisah nyata ini bercerita tentang pengusiran setan yang dilakukan pendeta Moore atas seorang gadis muda bernama Emily Rose yang berujung pada kematian. Pendeta ini dituntut melakukan tindakan kriminal, karena dianggap lalai terhadap seorang gadis hingga menyebabkan kematian. Erin adalah seorang pengacara yang ditunjuk untuk membantu pendeta Moore. Dia menyelidiki kehidupan Emily Rose dan pendeta Moore untuk bisa mempelajari kasusnya. Dia menemui Jason, pacar Emily yang bersaksi Emily mengalami banyak hal aneh semasa hidupnya. Ia melihat Emily berlari di tengah hujan deras menuju ke sebuah gereja. Di dalam dia bertemu dengan dua wanita dan melihat wajah mereka berubah menjadi seperti setan. Jason melihat tubuh Emily tertekuk dan matanya merah sembari berkata, "Jangan sentuh aku." Tiba-tiba Emily terjatuh dan menangis lalu memohon agar Jason tidak meninggalkannya. Jason, please. So much of what we shared was like a nightmare. Setelah mendengar cerita Jason, Erin pun mulai mengalami hal-hal yang aneh. Pada malam hari, ia terbangun dari tidurnya. Pintu apartemennya terbuka tapi tak ada siapa-siapa di sana. Di penjara pendeta Moore juga mengalami gangguan. Dia terbangun ketika mendengar ada suara yang sedang berhitung. Lalu ia mendekat ke jeruji selnya dan melihat bayangan. Bayangan itu pun menghilang setelah ia berdoa. Keesokan harinya, pengadilan membahas tentang penyebab logis serta medis atas meninggalnya Emily, dengan pendeta Moore sebagai terdakwa penyebab kematiannya. Penuntut mengatakan kalau kematian Emily murni karena kesalahan pendeta Moore yang tidak mencari bantuan medis, bukan karena adanya hal-hal magis. In other words, her starving body had little. Erin mengatakan, kerasukan setan, sebagai penyebab kematian Emily dan pengusiran setan, yang dilakukan oleh pendeta Moore adalah cara untuk menyelamatkannya. Dan ketika Emily tewas dalam proses pengusiran setan itu, murni karena resiko dan bukan kesengajaan. Erin meminta Jason dijadikan sebagai saksi. Jason menceritakan ketika dia mengantar Emily pulang ke apartemennya. Ketika dia terbangun, Emily tergeletak di lantai dengan posisi tubuh tertekuk ke belakang dan matanya terbelalak. Lalu ia membawa Emily pulang ke rumah orang tuanya. Ayah Emily dan Jason menghubungi pendeta Moore. Emily bertingkah aneh. Ia mencakar-cakar dinding sambil memakan kecoa di lantai. Mendengar jeritan Emily, ayahnya dan pendeta Moore datang menenangkannya. Tiba-tiba Emily bicara dalam bahasa Latin dan mengatakan kalau dialah yang tinggal di dalam tubuh Emily dan pendeta Moore tidak akan pernah bisa mengusirnya. Iblis itu tidak takut padanya, bahkan dengan santainya bermain piano. Penuntut hukum meragukan apakah ayah Emily bisa membedakan orang sakit jiwa dan kerasukan setan. Lalu ayah Emily bersikukuh kalau anaknya memang kerasukan setan. Erin memanggil Dr. Adani sebagai saksi. Dr. Adani berpendapat kekuatan magis dan dunia gaib memang bisa menguasai manusia. Contohnya Emily, ia mengatakan kalau proses pengusiran setan pada Emily gagal karena telah mengkonsumsi obat gambrutol, sehingga Emily tetap berada dalam kondisi kerasukan. Kemudian Erin baru mengetahui kalau ada dokter yang terlibat ketika proses pengusiran setan Emily dilakukan, yaitu Dr. Cartwright. Pendeta Moore merahasikan keterlibatan dokter ini atas permintaan dokter tersebut, sampai akhirnya keterlibatannya ditemukan. Erin menemui Dr. Cartwright untuk menanyakan pendapatnya tentang proses pengusiran setan Emily. Dokter itu mengatakan dengan jelas kalau memang ada kekuatan gaib yang terlibat dalam proses itu. Dr. Cartwright mengatakan bersedia menjadi saksi ketika dipinta. Dia juga menyerahkan tape recorder berisi rekaman pengusiran setan kepada Erin. Tape tersebut dikirim oleh pendeta Moore kepadanya.
What matters most is Emily's story. Pendeta Moore bertanya kepada Erin apakah mengalami hal-hal yang aneh dalam beberapa hari belakangan. Erin mengaku ia tanpa sengaja menemukan sebuah liontin emas dengan inisial namanya di tengah jalan. Pendeta Moore meminta agar dia diizinkan duduk di kursi saksi. Tapi Keuskupun Agung sudah mengatakan kepada Erin kalau pendeta Moore tidak boleh bersaksi tentang pengusiran setan yang dilakukannya di depan pengadilan karena akan membawa aib pada gereja. Erin harus bisa membebaskan pendeta Moore dari hukuman, tanpa harus mengizinkan dia bersaksi di pengadilan. Akan tetapi Erin akhirnya bersedia setelah dibujuk. Sebagai saksi, Pendeta Moore menceritakan tentang pengalaman dan usahanya mendalami ritual pengusiran setan. Dia mempelajari doa-doa khusus dari buku-buku dan naskah kuno yang membahas tentang hal itu, serta bercerita tentang hal-hal menakutkan yang ia alami. Pendeta Moore menjelaskan kalau proses pengusiran setan Emily dilakukan secara terekam dan Erin membawanya ke ruang sidang untuk dijadikan barang bukti. Pada rekaman tersebut, Emily yang mulai kerasukan, melepaskan ikatannya dengan mudah dan menamparkan ayahnya yang berdiri di sampingnya. Iblis tersebut berusaha melarikan diri namun berhasil dicegah. Hingga proses pengusiran setan kemudian dilanjutkan di halaman. Iblis mengaku yang merasuki Kain, Kaisar Nero di Roma, Judas Iskariot, Legion dan juga ada Lucifer. Terdapat 6 iblis di dalam tubuhnya. Jaksa penuntut berusaha membantah bukti kaset itu dengan mengatakan kalau Emily bisa saja membuat-buat ucapan dalam berbagai bahasa kuno di dalam rekaman tersebut. Hakim bersedia menunda waktu pengadilan sementara dan memberi waktu pada Erin untuk mencari Dr. Cartwright. Namun malang, ketika berhasil ditemui Dr. Cartwright ditabrak mobil dan tewas. Sementara itu, Erin mendapat teguran keras dari atasannya karena mengizinkan Pendeta Moore bersaksi di pengadilan. Beritanya menjadi headline di surat kabar dan membuat marah pihak Keuskupan Agung. Erin memanggil Pendeta Moore kembali menjadi saksi. Hal itu membuat marah atasannya dan langsung pergi meninggalkan persidangan. Pendeta Moore membacakan tentang surat Emily, yang sudah dibaca Erin sebelumnya. Surat itu berisi tentang pengalaman Emily bertemu dengan Maria, di mana Emily ingin membuktikan bahwa Tuhan itu ada dan akan mengalahkan iblis yang merasukinya. Pada pidato penutupan sidangnya, Erin menyatakan keberadaan entitas yang lebih tinggi dari manusia termasuk keberadaan tentang malaikat dan iblis. Bahwa Pendeta Moore sebenarnya sedang menolong Emily, bukan membunuhnya karena kelalaian. Pada akhirnya, hakim memutuskan kalau Pendeta Moore bersalah. Akan tetapi, hukuman yang diterima hanya selama persidangan berlangsung saja. Maka Pendeta Moore pun bebas. Setelah semua selesai, Erin dianggap meraih kesuksesan besar, dan atasannya yang sebelumnya sudah memecatnya mengajaknya bergabung lagi. Tetapi ia menolak, sedangkan Pendeta Moore memilih untuk mengasingkan diri. Demikian ulasan film horor yang berdasarkan kisah nyata ini. Sampai berjumpa lagi pada film berikutnya. Wassalamualaikum.